حبيبك المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin habibina wa syafi'ana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tahal amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan wirid-wirid malam, sampailah kepada wirid malam yang rutinitas, yakni tidur. Maka di sini kita diarahkan, diajarkan bagaimana menjadikan tidur panjang malam kita itu menjadi berkualitas, bernilai. Dalam agama ini kita tidak dilarang tidur, tetapi tidur dijadikan sebagai alat, bukan destinasi tujuan. Nah, sebahagian orang tidur dijadikan tujuan, sehingga habislah waktunya untuk mempersiapkan tidur, habis uangnya untuk mempersiapkan tidur. Maka kitab ini mengajarkan kepada kita bagaimana menjadikan tidur kita bukan menjadi tujuan, tapi sebagai alat untuk mencapai ridha Allah, alat untuk memperbanyak nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan naumul alimi ibadatun wa nafasuhu tasbihun. Tidurnya orang alim bernilai ibadah dan tarikan nafasnya menjadi tasbih. Nah, itu bagaimana caranya? Ini sedang kita pelajari. Jadi nggak rugi tuh. Tidur 6 jam setiap malam ada nilainya. Kalau sesuai dengan ajaran aturan yang sedang diajarkan ini. Adabnya dijaga. Jadi orang ahli ibadah itu bukan anti tidur, bukan. Baik. Al-wirdut tsalis, wirid yang ketiga adalah tidur. Ya, dalam adab-adab tidur ini ada 10 adab. Yang pertama at-taharatu was-siwak. Itu sudah penjelasannya. Kemudian yang kedua ayyu'idda 'inda ra'si siwakahu wa tahurahu. Mempersiapkan siwaknya ataupun alat untuk bersucinya. Juga sudah. Sekarang yang ketiga, bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu, adab tidur alla yabita man lahu wasiyatun illa wa wasiyatuhu maktubatun 'inda ra'si. Hendaknya tidak tidur man lahu, orang yang masih memiliki wasiyatun, wasiat, illa wa wasiyatuhu maktubatun 'inda ra'si, kecuali wasiatnya, waw haliyah, wasiyatuhu mubtada, maktubatun khabar, kecuali wasiatnya itu sudah ditulis di samping kepalanya. Mewasiatkan apa? Tentang hak-hak orang yang belum dia penuhi, mungkin ada hutang ya, atau janji, tulis di situ. Au mutalabatun 'alan nas, atau apa yang menjadi haknya dia untuk menuntut orang, hak dia maksudnya kepada orang lain, tulis juga biar nanti ada sambung tanggung jawabnya. Atau ada amanat-amanat yang mau disampaikan, tulis di kertasnya itu mau tidur ya. Kenapa demikian? Fa innahu la ya'manul qabda fi naumi, karena dia tidak bisa menjaga dirinya atau tidak bisa merasa aman dari dicabut nyawanya sedangkan dia dalam posisi tidur. Kalau begitu repot. Utang kepada orang lain nggak ada yang bayar nanti.
atau hak orang yang harus dia penuhi, nggak ada yang meneruskan hak dia kepada orang lain, nggak ada yang ngambil. Yang bahaya sih kalau hak orang sama kita nggak ada yang nurusin, nggak ada yang bayarin utang kita kalau kita nggak punya catatan. Fa inna man mata min ghairi wasiyatin, lalu apa akibatnya di dalam agama ini kalau orang nggak punya wasiat, nggak punya tulisan pesan-pesan? Fa inna man mata, karena sesungguhnya orang yang mati min ghairi wasiyatin, tanpa menulis pesan-pesan ya, yang untuk dikerjakan oleh penerusnya. Utang nggak dipesenin buat dibayar sipulan. Lam yu'zan lahu fil kalami bil barzakh, maka tidak diizinkan baginya nanti ngomong ay ma'al mauta, sama orang-orang yang di alam barzakh. Jadi dia terpenjara bisu di sana. Kan di barzakh itu kan saya seperti kehidupan di dunia ini, malah lebih besar. Dikatakan perbandingan alam barzakh dengan dunia yang sedang kita alami ini seperti perbandingan luasnya rahim orang perempuan dengan alam yang kita rasakan ini. Rahim wanita itu ibarat dunia. Nah, yang sekarang ini barzakh. Berapa miliar kali lipat itu. Luas ya, luas sekali barzakh. Nah, di sana masyarakat yang pernah hidup dulu ya, berada di sana semua, pada hidup semua di sana. Cuman hayatun barzakhiyatun, hidup ala barzakh. Nah, begitu orang yang mati pindah ke sana, mereka diajak ngobrol, gimana fulan, masih punya toko masih? Yang si anu gimana? Masih kerja? Masih, nuka nggak kelar-kelar. Yang sono itu masih, dia masih nambel ban masih. Oh, masya Allah. Udah ganti bini dia. Iya. Ditanyain tuh orang yang mati, yang udah baru mati tuh. Tapi orang yang mati nggak berwasiat, nggak meninggalkan pesan-pesan, ya. Buta tuh anak bininya, mau ngerjain apaan? Tahu-tahu ada orang nuntut, ini benar apa kagak nih? Nggak ada wasiatnya lagi orang tua. Satu-satunya wasiat adalah saya selama hidup meninggalkan sholat 10 tahun, tolong qadain. Ya, kata anaknya ini bikin capek. Lagi hidup nggak mau qada sholat, giliran mau mati, ya itu pesan biar qadain. Nah sekarang nih mumpung kita qada sholat, ya. Satu salah satu pintu neraka, bahaya sekali itu. Kalau diri kita aja nggak mau qada sholat, gimana ngarepin anak keturunan qadain? Kalau dalam bahasa Banjar namanya mangkada itu, tuh kada tuh kagak. Lam yu'zan lahu fil kalam, nggak diizinkan baginya berbicara ngobrol sama para masyarakat barzakh, ma'al mauta bil barzakh. Kapan itu? Sampai kapan? Ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat. Kenapa tuh bisa sebegitu? Uqubatan lahu ala tarki ma umira bih, sebagai siksaan, sebagai hukuman karena dia meninggalkan yang diperintahkan untuknya. Penting ditulis. Masukin di kantong di bawah kepala ya. Pegang-pegang terus mau tidur ya. Intinya punya, ya punya. Yatazawaruhul amwatu wa yatahaddatsuna wa huwa la yatakallam. Orang-orang pada saling mengunjungi, si fulan mati dikunjungi, gimana kabarnya? Apalagi yang suka tahlilan, doain orang-orang yang telah mati. Masih ingat dulu keterangan dari Habib Anis rahmatullah alaihi rahmatal abrar, kalau kita sering nih kirim doa, kirimkan
pahala Fatihah kepada orang-orang yang telah mati itu, nanti kita diopenin, diopenin, diorangin, kagak dibiarin sendirian itu. Nah kan tumben langsung ke alam barzakh, kagak ada temen gimana sono. Tapi kalau sudah kita sering ya mendoakan amwat, orang-orang yang telah wafat mendahului kita itu, mereka pada kenal, sini ya, ditemenin. Wa yatahaddatsuna an indahu, ngobrol, wa huwa la yatakallam, sedangkan dia nggak bisa ngomong, terpenjara, tersiksa itu, nggak bisa ngomong itu termasuk siksaan. Harian aja kita nggak ngomong berasa banget itu. Lah gimana sampai hari kiamat? Fa yaqulu ba'dhum li ba'din, orang-orang masyarakat barzakh tuh ngomong satu sama lain, hadzal miskin mata min ghairi wasiyah. Ini orang miskin, ini orang fakir, mati enggak meninggalkan wasiat. Ya Allah. Maka ada sahabat tanya, ya Rasulullah, wa yatakallamun? Ya Rasulullah, mereka tuh di sana saling ngobrol memang di alam barzakh. Qala na'am wa yatazawarun, bahkan mereka bisa saling kunjung. Dalam hadis yang lain dikatakan, man mata ala wasiyatin mata ala sabilin wa sunnatin. Kalau seandainya ada orang matinya meninggalkan wasiat, maka dia mati atas sabilillah, mati atas jalan sunnah. Mata ala syahadah, mata maghfuran lah, mati atas nilai syahadah, mati dalam ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa zalika mustahabbun khaufa mautil fujah. Yang demikian itu dianjurkan karena khawatir kematian datang tiba-tiba. Karena ada ya, orang tidur bismika Allahumma hayya bismika amut, begitu bangun sudah di kuburan. Misal macam-macam musibah. Dulu yang pernah terjadi ada kejadian situ gintung. Ya orang niatnya mau tidur, begitu bangun kan mereka semuanya yang sudah ditakdir mati saat itu ya meninggal dunia. Bangun-bangun sudah di alam barzakh. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Nah, sekarang juga ada yang musibah tuh. Masya Allah. Macam-macam. Enggak ada longsor, enggak ada hujan, enggak ada badai juga bisa terjadi. Wa mautul fuj'ati takhfifun, dan mati yang tiba-tiba itu sebenarnya keringanan. Tapi kan bikin kaget. Enggak punya banyak persiapan. Mautul fuj'ati rahatun lil mu'min wa akhzatu asafin lil fajir. Mati tiba-tiba itu adalah kenikmatan istirahat ya, bagi orang mukmin. Dan mati tiba-tiba itu adalah gentakan buat orang-orang pendosa, waliyadzubillah. Illa liman laisa musta'iddan lil mauti. Jadi mautul fuj'ah takhfif. Mati tiba-tiba itu keringanan, kenyamanan buat orang mukmin. Illa liman laisa musta'iddan, kecuali bagi orang yang tidak mempersiapkan diri lil mauti, untuk kematian. Mikirin dunia setiap hari, lupa sholat, lupa ibadah, tiba-tiba mati, kan kaget itu. Makanya kata Abu Umar bin Hafiz itu dalam salah satu ceramahnya, beliau bilang, kemajuan apa yang kita kejar sekarang ini? Keuntungan apa yang kita harapkan sekarang ini? Kalau seandainya begitu mati itu tidak ada, itu kerugian namanya, itu bukan kemajuan. Kita bela-belain apa nih sekarang nih yang viral, yang menguntungkan. Kalau dapat katanya untung. Kalau tiba-tiba pada saat itu mati, kira-kira itu ada nggak kalau di alam barzakh?
Makanya kudu pakai niat kalau kita bekerja dalam dunia ini. Sehingga itu ada di dunia, ada di akhirat. Bila lupa niat soleh, ya sudah, rugi kita. Maka setiap malam ketika tidur itulah kita menjadi mengaudit diri kita sendiri. Menghitung-hitung mana yang baik, mana yang kurang. Itu berlanjut kepada Ar-Rabi'. Wa musqilaz zahri bil mazalim. Jadi mautul fujati takhfifun illa liman laisa musta'iddan lil mauti. Kematian tiba-tiba itu adalah keringanan kecuali bagi orang yang enggak mempersiapkan dirinya untuk mati. Bikaunihi, dengan keadaannya musqilaz zahri memberatkan punggungnya bil mazalimi dengan berbagai macam kezaliman yang dibuat. Serang sana, serang sini, celak sana, celak sini, maki sana, maki sini. Orang-orang yang gak dikenalin pun dia komentarin yang dengan kalimat-kalimat yang jelek. Mendingan didoain. Gak nyampe juga omongan kita mencela orang kepada orang yang kita celak. Mendingan didoain. Kalau doa jadi ibadah. Maka marah-marahnya orang soleh ya, ujungnya adalah Allah yahdik gitu, ya. Semoga Allah memberimu hidayah. Itu marah tuh. Marahnya aja doa. Apa untungnya tuh maki-maki orang segala bagai. Habis, tapi dicatat sama malaikat itu ucapan. Kalau seandainya makian celaan itu tidak mengena kepada orang yang dicela dimaki, balik itu ucapan kepada kita. Bahkan akan ada akibat sialnya. Bila kita mencela dosa orang lain, apalagi dia sudah taubat, maka celaan itu akan menjadi bala kepadanya. Dia tidak mati kecuali ikut melakukan dosa yang sama. Waliyazubillah. Ini yang ngeri. Ar-rabi'u yang keempat, adab tidur. Ayyana mata iban min kulli zambin. Tidur hal keadaannya telah bertaubat dari segala dosa yang pernah dia lakukan. Jadi bersiap juga mau tidur ya. Jadi rugi juga nih kalau tidur nggak ada persiapan. Dalam artian persiapan niat taubat. Tiba-tiba duduk pulas langsung. Habis Allahumma wa amut. Alhamdulillah bangun masih. Khawatirnya bangun di barzakh, ya kaget itu. Taubat. Sadara minhu bi ayatafakkara fi thumma yatanassalu anhu. Caranya adalah berpikir. Ini kalau seandainya saya ditanyain sama malaikat, dikorek-korek, kira-kira apa saja dosa saya hari ini yang dikorek ditanya. Nah kita kan bisa ngebayangin apa yang kita lakukan hari ini atau hari kemarin. Ya tanassal, kita sampai ke akarnya cari kita punya dosa. Lalu ungkapkan dengan kalimat Astaghfirullahaladzim, atubu ilaik, taubat aku ya Allah, besok enggak lagi. Gitu. Salimal qalbi. Ini namanya idhafah lafziyah. Hal keadaannya hatinya juga selamat. Li jami'il muslimin, untuk seluruh kaum muslimin. La yuhaddisu nafsahu bi zulmi ahadin. Tidak ngajak dirinya ya, tidak berbicara kepada dirinya dia sendiri ya. Ngajak ngomong sama diri sendiri bi zulmi ahadin, untuk menzalimi salah seorang pun dari kaum muslimin. Kita isengin besok balas tuh, kemarin kan dia mukul kamu, pukul lagi aja. Itu namanya ngajakin diri buat ngezalimin orang lain. Wala ya'zimu ala maksiatin, dan tidak berazam, tidak bertekad untuk melakukan maksiat. Ini istaiqaza bila bangun. Itu bagus itu jadi pahala juga.
Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man awa ila firasyi, siapa orang mendatangi ke tempat tidurnya, la yanwi zulma ahadin, tidak berniat menzalimi salah seorang dari kaum muslimin, tidak menzalimi manusia, wala yahqidu ala ahadin, dan tidak mendendam kepada salah seorang pun, ghufira lahu majtarama, maka diampunkan baginya apa yang telah berlalu dari dosa yang dia lakukan. Jadi tidur yang berkualitas ini menghapus dosa yang telah lalu, plus dapat pahala pula, dapat ampunan pula. Nah, ini. Jadi sayang-sayang tidur yang 6 jam itu kalau hanya dinilai 0. Dan ciri-ciri orang soleh itu selalu mendoakan orang lain yang menzaliminya ketika dia mau tidur. Dia pelong di tidurnya. Dan tidak mengkalkulasi kesalahan-kesalahan orang lain. Karena kalau kita mengkalkulasi, hitung-hitung kesalahan orang lain, yang bulan lalu dihitung, ditambahin sama yang minggu kemarin, kemudian apa yang tadi kejadian digabungin udah 3 tuh, itu jadi dendam. Nah kalau setiap malam dihapus, dilupakan, dihapus, dilupakan, jadi ketemu itu muka orang, kita biasa-biasa aja. Kenapa? Udah nggak nganggap lagi kesalahannya banyak sama kita. Dan ini memang orang hatinya yang berkelas yang bisa seperti itu. Bagaimana mungkin kemarin dia dicaci dimaki, kemudian hari ini ketemu dia senyum-senyum aja. Kalau kata yang kagak ngerti, emang kagak ada pikirannya tuh orang ya. Justru itu ada orang yang ada pikirannya. Jadi yang keluar baik-baik aja. Makanya dikatakan Nabi Isa alaihissalam ketika ada yang mencaci maki beliau, malah balasannya baik. Sehingga ada yang bilang kesel banget, yang saya maksud itu kamu gitu. Yang saya maksud caci maki itu kamu. Kok kamu kagak berasa saya caci maki sih? Ini yang caci maki kesel. Tapi sekelas orang-orang soleh itu, kalau dicaci maki, prinsipnya apa? Tidak keluar dari saya kecuali harus yang baik. Gitu. Kalau saya balas maki, apa maksud, apa untungnya gitu? Rugi. Itu akhlak Sayyidina Ali bin Husain, cicit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wah, bukan Nabi Isa. Nabi Isa itu ceritanya ketika beliau melewati bangkai, murid-murid beliau kebawaan, busuk banget ini. Tapi kata Nabi Isa apa? Bagus banget tuh, giginya putih gitu. Ya Allah. Jadi hanya mengeluarkan kata-kata yang baik. Untuk nyebut kata busuk itu rugi. Makanya santri disuruh cari, ini bau banget, ini dicari, ini buang. Bau apa Pak Ustaz? Bau busuk. Kagak ngerti, akhirnya ngucapin juga. Ya, bau apaan? Enggak nyium apa? Hidung lu jauh. Hidung jauh. Ya Allah. Karena memang kalau kebiasaan ngeluarin kata-kata kotor, ya emang dalemannya lebih kotor lagi. Karena ketel itu, ceret, itu hanya mengeluarkan apa yang ada di dalamnya. Kalau isinya susu, yang keluarnya susu. Kalau isinya kopi, keluarnya mana mungkin susu. Kopi susu mungkin. Berarti dicampur barusan. Cuman jangan ngarep ada. Enak banget ya. Bangun tidur karena kopi susu. Ngayal itu namanya. Al-khamisu. Yang kelima. Ini cocok nih mas santri ini. Allah yatana'ama, tidak bernikmat-nikmat, tidak bersenang-senang, bitamhidil furusin na'imah, dengan menyiapkan apa itu furus, firasani furusun. Firas apa firas?
Ya kasur, alas tidur lah. Alas tidur nggak cukup selembar, 2 lembar, 4, 3 lembar, itu namanya furus. An-naimah yang lembut. Jadi nggak perlu bernikmat dengan mempersiapkan ya alas tidur yang lembut-lembut. Bal yatruku dzalik. Nah, kan cocok itu. Tapi bagusnya tinggalin. Udah nih tidur di karpet udah. Jadi inilah pondok sunnah. Nah, itu. Inilah pondok modern. Sunnah yang modern. Di zaman modern pakai sunnah begini. Itulah alasannya. Makanya nggak disiapin ruang khusus. Nah, kalau ada AC-nya, ya gak, tidurnya pakai spring bed. Ya Allah, udah gitu kamarnya satu-satu lagi dengan hiasan lampu macam-macam. Ada televisinya. Yang adanya kelewatan mulu subuhnya. Begini aja, masya Allah tidurnya kadang udah mana nyamuk di situ, ada semut, kagak disapuin tidur, bahkan di pinggir semen pules tidurnya. Tumpukan semen kan panas itu, tidur pules. Ada gudang tuh macam-macam perabotan di situ, masya Allah. Wah, itu perabotan banyak banget. Ada nampan, ada gergaji, yang ada strum. Peralatan listrik ada kumpul semua di situ. Pernah juga di situ dimasukkan itu bebek tidur di situ juga pernah tuh. Pules. Yang model begini nih disiapin kasur, 2 hari bisa. Mana dia? Mati kali itu. Enggak, masih napas. Ya Allah, santri itu begitu tuh. Siap susah. Wah. Siap susah, tapi bukan pengen susah. Makan nasi enggak lauk udah biasa, dikasih ayam, dikasih sop ambah ya kan. Masya Allah. Bal yatruku dzalik, tapi tinggalin itu. Au yaqtasidu fihi, atau sederhana saja ya, ada bantalnya ya, buat sekedar nutupin biar gak garuk-garukan juga ya, bersih. Tapi kalau kita melihat kepada apa yang dulu para sahabat, murid-murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum, hidup mereka, gaya mereka tidur, itu paling gampang santri ikutin. Ba'du salaf yukrahu tamhidu lin-naumi. Dulu orang-orang salaf itu mereka nggak suka mempersiapkan untuk tidur. Wa yara dzalika takallufan. Mereka berpendapat itu terlalu memaksakan diri. Jadi tidur itu nggak perlu dipersiapkan macam-macam kata mereka. Setidur-tidurnya aja gitu. Wa kana ahlus sufah, bahkan dulu ahlus sufah itu sahabat-sahabat mulia yang tinggalnya di masjid, kurang lebih ada 400-an orang mereka. La yaj'aluna bainahum wa bainat turabi hajizan. Ketika tidur mereka enggak menyiapkan sama sekali ya, hajiz atau penghalang antara kulit mereka tuh dengan tanah, itu kagak ada penghalang sama sekali. Langsung tidur di atas tanah, pasir tuh ya. Wa yaquluna, dan mereka berkata, minha khuliqna wa ilaiha nuraddu. Dari tanah ini, dari turab ini kami dicipta, dan kepada tanah pula kami bakal kembali. Wa kanu, dan mereka yarawna, memandang, menganggap ya, zalika, cara tidur seperti ini, yaitu langsung berlapis tanah ya, berkasur tanah, berbantal batu, araqqa lil qulubi, lebih menghaluskan untuk hati. Wa ajdara bitawadu'i nufsim, dan paling pantas, paling bagus ya, untuk membuat hati jadi tawadu. Dan mereka itu yakuluna 'alal ardi, makan pun duduk deprok di lantai, di tanah ya. Wa yusalluna 'ala turab, mereka salat sujud langsung ke
pasir tanah mereka ya. Kalau kita nih sejadahnya udah ada karpet sejadah lagi gitu, masya Allah. Pemalam tasmah nafsuhu, barang siapa yang dirinya tidak biasa seperti itu, enggak berkenan, tasmah tidak berkenan dirinya, bizalika dengan cara tidur seperti ini, langsung ke tanah ya. Fal yaktasib, kata Imam Ghazali, ya sudah silakanlah, kalau mau berkasur, berbantal silakan. Baru ya, bukan berarti ngaji kitab Ihya Ulumuddin setelah itu tidurnya nggak pakai bantal, nggak pakai kasur, bukan. Fal yaktasib, ya. Sederhanakanlah, jangan terlalu memaksakan diri untuk tidur enak, karena tidur bukan tujuan ya, tapi sebagai alat untuk merehatkan, merefresh kita punya anggota tubuh. As-sadisu yang ke-6 insyaallah disambung lagi. Al-Fatihah.